Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, selamat pagi warga kerajaan, shalom. Berapa banyak yang bersuka cita pada hari ini, bisa lambaikan tangannya. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Haleluya, saya ajak untuk saudara bangkit berdiri bersama. Kita akan mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan. Di Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami ada karena Engkau terlebih dahulu ada buat kami Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dan hormat, pujian dan hormat. Terima kasih ya Bapa. Thank you Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Amen. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center. Be the center of my life. Thank you, Jesus. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center of my life. Center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. Amen. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about Jesus. Yes, it's all about you, Lord. From my heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Thank you, Lord. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow. Every knee will bow. Every tongue shall confess. Shall confess you, Jesus. Call his name, the wonderful name
Haleluya. Amin. Berapa banyak yang di sini dikasihi Tuhan dan merasakan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan. Kita bisa high five kanan kirinya. Haleluya. Mari warga kerajaan kita nyanyikan bersama. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Nama yang berkuasa. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari warga kerajaan sendiri. Mari nyatakan berkuasa. Berkuasa. Amin. Nama yang berkuasa. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita. Raja segala raja, hanya Yesus namanya. Amin. Hanya Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari dengan penuh iman kita katakan, betapa hebat, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat, berkuasa, sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Hati kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Amin. Mari lembah pujian kita tinggikan namanya. Katakan Tuhanlah kekuatan. Dia gunung batu. Hanya padamu
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan para rock woman jangan mau kalah, men. Haleluya. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Coba semua suarakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur hati kami percaya namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu bagi kami tiada pernah berubah. Yes. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, men. Dia Allah yang setia. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Sekarang saya mau share kepada saudara warga negara kerajaan. Kita tahu kita mengalami testing, kita mengalami yaitu dimurnikan, disucikan, seperti perak dan emas di dapur penderitaan. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Dan saudaraku, di dalam ayat yang bagian terakhir dari pasal ini, bagaimana supaya berbahagia, yaitu ayat ke-7, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, yang kita melihat saudaraku, bagaimana supaya berbahagia itu apa? Bertekun, bersabar. Caranya adalah pertama-tama tidak nyalakan orang lain. Dalam hal ini seringkali kita dalam keadaan penderitaan, dalam ujian, kita nyalakan orang lain. Kita belajar dari nenek moyang kita Adam. Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia memberikan lalu ku makan. Bukan aku saja bersalah, semua yang lain juga bersalah. Karena itu anak-anak kecil mesti diajari tanggung jawab. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita digambarkan seperti petani. Petani itu tidak mendadak bisa menuai. Dia harus sabar, dia harus mengusir burung-burung yang mau makan, yaitu tuaiannya. Dan dia harus bekerja keras, menjaga sampai malam dan sebagainya. Karena harus menantikan kerjasama dengan alam. Dan juga dikatakan Tuhan adalah hakim. Kalau engkau sekarang difitnah, dituduh dan sebagainya,
Jangan khawatir. Iblis itu, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan, jangan jamah tubuhnya, yang pertama. Yang kedua, sayangkan nyawanya. Ada batasnya, saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ayub bertekun dan berbagi apa? Telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan bagaimana pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Bahkan disebutkan dia adalah seorang nabi. Apa itu? Promosi, saudara. Dia biasa berdoa hanya untuk keluarganya. Sekarang dia berdoa untuk teman-teman yang menuduh dia. Dan ketika dia lakukan, jadi pasti saja kalau kita berdoa buat orang lain, berkat Tuhan akan datang pada kita. Kita tidak usah khawatir, saudara. Orang yang selfish, tidak ada gunanya diberkati. Ayub menolong orang yang menderita, orang minta tolong. Janda, yatim piatu, orang yang dicengkram oleh orang berkuasa, dibebaskan semuanya itu. Kali Tuhan berkata, oke, I will restore you. Akan memulihkan keadaanmu. Tapi antara itu, kita membaca kitab Ayub, dia sempat mempersalahkan Tuhan. Dia sempat mengatakan panahnya Tuhan menusuk ke dalam livernya. Mengatakan sepada itu semua dilakukan oleh iblis. Tetapi puji nama Tuhan, akhirnya dia berkata, aku tutup mulutku. Aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Ketika dia berdoa buat orang-orang yang menyerangnya. Hari-hari ini mungkin saudara salah mengerti. Katanya Kristen kok menderita. Sungguh-sungguh dengan Tuhan percuma. Tenang saja. Tetap bertekun. Dan Ayub yang adalah pengusaha biasa disebutkan. Yaitu ketekunan seorang nabi. Dan luar biasa bukan? Ya. Jadi saudara yang kasih, caranya cuma satu. Yaitu bertekun. Ada lagu zaman dulu yang tekun untuk bisa mencapai tujuan ya. Jadi dalam hal ini di dalam huruf Chinese itu adalah knife in the heart. Seperti pisau di dalam hati dan saudara harus pegang kuat-kuat. Memang sakit, tetapi itu yang saudara tetap lakukan. Bertekun dalam penderitaan. Ketika kau bertekun dan percaya Tuhan akan memulihkan, keadaanmu akan jauh lebih baik sebelum kau mengalami testing. Ini caranya untuk hadapi saudaraku, yaitu testing ini. Bukan testing aja, refining. Begitu keluar, Ayub bukan jadi Ayub yang sama. Saya sudah memberikan contoh yang paling hebat salah satu hari ini. Adalah Pastor Kong Hee dari Singapura, City Harvest. Dia setiap hari harus ngepel lantai 5 kali. Sebab yang bersama dia 7 orang lain itu semuanya harus sembahyang 5 kali sehari. Dan dia lakukan itu di tengah cemoohan, di tengah kata-kata, di situ dia sadar banyak kekurangannya. Dan dia keluar lebih murni dari dulu. Salut Kong Hee, God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Karena melewati lembah kelam sekalipun Engkau tetap ada bersama dengan kami Bapa. Walau mata kami mungkin belum melihat, tapi kami percaya Engkau tetap bekerja Tuhan di dalam hidup kami, memurnikan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Meski jiwa kami bertanya-tanya, kami tetap mau memuji-Mu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Mungkin saat-saat ini dari kami menangis Tuhan. Kami menghadapi setiap pergumulan kami. Rasa sesak itu ada di dada kami Tuhan. Tapi iman kami mau berkata bahwa Engkau yang selalu pegang janji-Mu. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Engkau yang ditinggikan Tuhan. Walaupun gunung, yes Lord. Kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di sisi kami, Yesus. Walaupun masalahku masih ada, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kiralah besyana makara tapakaya. Yang mengucap syukur punya Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk benih firman-Mu. Untuk kami menguatkan percaya kami kepadamu Tuhan. Pimpin kami semuanya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita dilayani oleh tim Praise and Worship, baik dari penarinya, anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak Rocky, ada yang dari Rocket, ada yang dari KGC. Itu yang di multimedia, lighting, semua itu anak-anak muda. Mereka yang akan menggantikan kita menjadi penerus bagi gereja kita ini. Kita sedang mempersiapkan anak-anak kita menjadi the next leader bagi pergerakan gereja rock ke depannya. Untuk itu Bapak Ibu yang atau ada anak-anak muda di tempat ini, jangan lupa yang remaja hari ini Rocket itu ulang tahun yang ke-28. Silakan bisa ke ruang Omega, ikut perayaan di sana, ibadah di sana, dan jam 1 ada KGC ya. Jangan lupa anak-anak muda yang di bawah 30 tahun ada di sini. Boleh angkat tangan? Umur 30, di bawah 30 tahun? Nggak ada? Semuanya udah tua gitu. Ya, silakan ikut KGC jam 1 ya. Oke, PPT saya bisa tolong ditampilkan. Ini tema kita bulan ini, The Valley of Refining. Bagaimana iman kita dimurnikan. Firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Ujian. Jangan heran, biasa aja begitu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya dikatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu.
melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Nah kemudian ayat kita, tema kita pada bulan ini, maksud semua nyala api siksaan, ujian, itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus itu membandingkan antara iman itu dengan emas yang murni. Hari ini saya bawa emas, Bapak Ibu. Ya, keren kan? Saya bawa emas, lumayan gede emas ini ya. Tapi ini bukan emas beneran, ini USB, isinya foto saya. Saya beli waktu di Ballarat di Australia. Di situ ada tambang emas yang sudah nggak ditambang lagi seperti itu. Kemudian saya belajar memperhatikan bagaimana proses mereka menambang pada zaman yang dulu. Jadi emas itu sudah ada di bumi, tinggal dia perlu dicari, digali, dimunculkan, kemudian dihancurkan, kemudian dipisahkan, baru kemudian dimurnikan. Ada prosesnya, ada ujiannya, sama seperti kita kalau dibentuk oleh Tuhan, itu ada prosesnya harus kita alami. Demikian pula seperti emas yang dimurnikan, maka iman kita yang jauh nilainya lebih tinggi daripada emas yang murni, juga pasti akan dimurnikan oleh Tuhan. Nah, kenapa kita mesti iman kita ini dimurnikan oleh Tuhan? Yang pertama, itu untuk membuat di dalam setiap keadaan apapun kita senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Emas 24 karat itu adalah suatu ukuran standar. Dia tidak akan pernah berkarat. Sampai selama-lamanya bicara tentang kesempurnaan. Tuhan yang mau dalam kehidupan kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu standar kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang tujuan itu menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Sehingga kita itu pada akhirnya memperoleh reward pujian daripada Tuhan. Pagi hari ini, siang pagi hari ini, kita akan belajar judul khotbah saya mungkin 3S versus One Day. Dari 4 orang tokoh di Alkitab yang bagaimana pada saat mereka diuji, dimurnikan, ada yang berhasil, ada yang kemudian gagal. 3S ini gagal, 1D ini berhasil. Coba bilang sama saya 3S. 3S, gampang kita ingatnya. S yang pertama siapa? Simpson. S yang kedua, Saul. S yang ketiga, Salomo. Coba bilang, yang pertama siapa? Simpson. Yang kedua, Saul. Yang ketiga, Salomo. 3 orang ini pada mulanya modalnya besar. Tuhan persiapkan mereka. Nggak ada sesuatu yang kurang dari mereka. Tapi akhir hidupnya hati mereka tidak sepenuhnya mengikut kepada Tuhan. Hati mereka condong kepada ilah-ilah yang lain. Mereka tidak menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam hidupnya. Kita lihat dulu yang pertama, Simpson. Simpson ini from power to prison. Dari orang yang memiliki kekuatan luar biasa pada akhirnya terbelenggu dan terpenjara. Tidak bisa melakukan apapun, tidak menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dikatakan demikian, waktu itu bangsa Israel itu dijajah selama kurang lebih 40 tahun oleh bangsa Filistin. Tidak ada doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel untuk minta tolong sama Tuhan. Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih dan sayang. Dia memperhatikan umatnya. Dia mempersiapkan seorang natsir Allah yang akan menjadi hakim untuk membebaskan bangsa Israel. Namanya Simpson. Firman Tuhan katakan demikian, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi natsir Allah, dan dengan dia akan dimulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama siapa? Simpson. Apa arti kata Simpson? Simpson itu artinya, ibu-ibu biasanya pasti tahu, sunlight. Cahaya yang bersinar, memancarkan terang Allah di dalam kehidupannya. Itu tujuannya Simpson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Awalnya baik, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Sampai kemudian Simpson beranjak dewasa, yang namanya pengaruh dunia, pengaruh Filistin itu mulai mempengaruhi dia. Dikatakan Simpson pergi ke Timna
Dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Dia katakan demikian sama orang tuanya, ambillah dia sebab dia aku sukai. Udah bukan mencari kehendak Tuhan, tapi udah mulai keinginan matanya mempengaruhi dia. Dengan semua kekuatannya, dengan semua janji yang Tuhan berikan kepada dia, Simson itu berada di Timna. Timna itu daerah perbatasan. Daerah jurang seperti ini antara Israel dengan Filistin. Kota, pintu gerbang menuju Filistin. Dan dia ada di tengah-tengahnya. Ada di Timna yang artinya daerah abu-abu. Simson itu tidak tiba-tiba jatuh dan kehilangan ditinggal oleh Tuhan. Tapi dia mulai dengan yang namanya Timna. Dimulai dengan yang namanya coba-coba dulu. Dimulai dengan yang namanya sebentar aja. Nyolong sedikit lama-lama jadi apa? Koruptor, ya kan? Nonton film porno, ketagihan, lama-lama jadi apa? Free sex. Kemudian hamil di luar nikah, bisa melakukan aborsi, pernikahan dini yang menghancurkan keluarga. Jadi tidak tiba-tiba orang itu jatuh di dalam dosa, kemudian kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan berkat. Dan Simson tidak cuma di Timna. Ini adalah momen seharusnya Simson itu ikut ya, the year of decision. Memutuskan mau di sini atau dia kembali lagi ke Israel. Papanya udah bilang begini, Simson, masa nggak ada sih gadis di Israel yang cocok buat engkau? Tapi Simson bilang begini, enggak, apa yang aku mau itu yang aku inginkan. Dan Simson tidak hanya ada di Timna. Berikutnya dia turun lebih jauh lagi, dikatakan apa? Pada suatu kali Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Sudah di pintu gerbang yang seharusnya dia kembali ke Israel, hidup benar, tapi dia kemudian turun ke bawah, kehidupannya mulai turun ke bawah. Masuk ke Gaza. Gaza itu artinya kota benteng, kota yang terpenjara, kubu pertahanan yang kuat. Sehingga barang siapa yang masuk ke dalamnya akan susah untuk dia bisa keluar kembali. Di situ dia mencari perempuan sundal dan berkali-kali dia ada di sana. Gak cukup dia cuma ada di Gaza, dia masuk lebih dalam lagi, jatuh lebih dalam lagi ke lembah Sorek. Semakin turun. Dari terang yang seharusnya bersinar, lama-lama terangnya itu mulai memudar. Dan di lembah Sorek dia bertemu dan jatuh cinta pada seorang perempuan yang bernama siapa? Delila. Delila itu artinya mengikis secara perlahan sampai habis. Sehingga dengan demikian sinarnya Simson itu lama-lama hilang. Sampai dia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dan kemudian matanya dicungkil, dibuat buta, tangannya dibelenggu, dipenjara. Pekerjaannya apa? Mengiring. Pekerjaan hewan yang dilakukan. Dan kalau orang Filistin sedang berpesta, sedang lagi happy gitu kan, Simson dipanggil untuk jadi apa? Untuk ditertawakan, jadi bahan lawakan. Ironis ya, bagaimana janji Tuhan terhadap bangsa Israel, seorang hakim yang diberikan modal yang besar, pada akhir hidupnya terpenjara. Semakin dia turun, semakin dia turun, semakin dia turun, dan semakin hilang. Terangnya hilang, Tuhan tidak pakai dia lagi. Dan kita tidak mau seperti itu. Simson meninggalkan yang namanya proses pemurnian di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Saul? Saul itu from anointed to abandoned. Dari orang yang diurapi, dipilih oleh Tuhan, kemudian ditinggalkan oleh Tuhan. Saul itu firman Tuhan katakan demikian. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada, orang kaya gitu ya. Namanya Saul dan dia orang paling ganteng seluruh Israel saat itu. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. 20-22 cm lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Kalau tinggi saya 169, tinggi dia mungkin kemungkinan 190 ya. Tinggi, gagah, perkasa, keren gitu kan ya. Jadi Tuhan sudah berikan, dan pada saat diurapi jadi raja, rakyat itu bilang begini, hiduplah raja. Langsung dia dipilih. Tanpa ada proses yang harus dia lalui, dia langsung diangkat naik jadi raja. Tapi firman Tuhan katakan, Saul itu God's commander, orang yang melaksanakan perintahku tapi tidak mentaati perintahku. Tetapi kata Samuel kepada Saul, engkau telah bertindak bodoh, engkau tidak apa? Mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab Tuhan sudah menetapkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Kemudian berikutnya Tuhan bilang, aku sudah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku, yaitu siapa? Daud.
3K kesalahan daripada Saul. Yang pertama ketidaktaatan, kompromi, dan ketidakpercayaan. Tidak taat, disuruh tunggu Samuel, nggak mau tunggu. Waktu KGM XY kemarin itu bicara tentang tempo hidup. Jangan mempersingkat waktunya Tuhan, tapi kita ikut kairosnya Tuhan. Ya, ikut apa rencana yang Tuhan mau. Nggak usah kita cari jalan pintas dalam hidup ini. Percayalah, sekalipun harus lewat lembah, Tuhan beserta kita. Kita kan sudah nyanyi tadi ya. Sekalipun ada gunung, gunung itu Tuhan tidak singkirkan, tetap lanjutkan daki itu gunung, taklukkan gunung itu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah ambil jalan pintas dalam hidup ini. Kompromi, pada saat dia disuruh membunuh Raja Agag dan semua ternak-ternaknya, tapi masih disisakan oleh Daud. Karena dia lebih mendengar suara rakyatnya dibanding suara perintah daripada Tuhan. Ketidakpercayaan. Pada saat dia ditinggal oleh Tuhan, dia tidak bertobat kemudian mencari Tuhan kembali dengan segenap hatinya. Malah dia cari siapa? Orang pinter, dia cari dukun, dia tanya dengan ramalan-ramalan tentang nasib hidupnya. Ya udah tidak ada kepercayaan lagi sama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, aku singkirkan engkau Saul. Bagaimana dengan Salomo? Salomo lahir di raja, lahir di istana raja. Dapat pendidikan yang terbaik. Punya orang tua Daud yang luar biasa. Yang memberikan warisan buat dia untuk mempersiapkan pembangunan bait Allah. Kekayaan ada pada dia. Pada saat dia mulai pemerintahannya, Tuhan hadir di dalam mimpinya dan bertanya, Salomo, apa yang kau minta dari aku? Kalau hari ini Tuhan hadir dalam mimpi kita, itu kan luar biasa gitu ya. Dan Tuhan tanya, kau mau apa? Dia bilang begitu. Saya cuma minta seperti yang Daud minta aja. Aku cuma pengen engkau Tuhan, jangan pernah ambil rohmu yang kudus dari dalam diriku. Only you Lord dalam hidupku. Karena apa? Punya Tuhan, punya segala-galanya. Amin. Salomo minta hikmat, it is okay. Tapi perjalanan hidupnya, kesuksesannya, keberhasilannya itu membuat dia menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada siapa? Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo itu menyembah Asitoret, dewi orang Sidon, Milkom, dewa orang Amon. Ia juga mendirikan tempat pemujaan untuk Kamos, dewa Moab, dan Molek, dewa Amon. Maka menjadi murkalah Tuhan kepada Salomo. Sebab hatinya apa? Menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Salomo itu pada saat dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, Shekinah glory itu turun. Pada saat kita menaikkan pujian, hadirat Tuhan itu dengan kabot gitu ya, berat turun. Semua bangsa melihat bagaimana Tuhan menyertai Salomo, memimpin kerajaannya. Tapi di dalam perjalanannya, dia tidak menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam hidupnya. Dia gagal dan Tuhan tinggalkan dia. Itu yang namanya slow faith. Pelan-pelan hilang. Seperti Delila yang mengikis kita pelan-pelan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan hikmat di dalam hidup ini. Selalu andalkan Tuhan. Belajarlah percaya di dalam setiap proses yang kita alami. Rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Mereka bertiga, 3S ini, dikatakan demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya apa? Menjauh daripada Tuhan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Simpson itu, strength without surrender. Kekuatan tanpa ada berserah kepada Tuhan. Saul, status without obedience. Mempertahankan statusnya sebagai raja, kehormatannya. Daripada dia mau tunduk kepada Tuhan. Salomo, wisdom without faithfulness. Berhikmat tapi tidak setia kepada Tuhan. Daud berbeda, amin. Daud itu belajar dari kakek nenek moyangnya dia. Seperti Yosua dan Kaleb, firman Tuhan katakan demikian. Lain jiwa yang ada pada Yosua dan Kaleb. Mereka mengikut aku dengan segenap hatinya. Sehingga dari sekian banyak satu angkatan orang Israel yang keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian, hanya 2 orang yang Tuhan izinkan. Karena apa? Mereka dengan segenap hati mengikut Tuhan.
Sekarang kita belajar tentang story of Daud. Story of David, a man after God's own heart. Ya. Firman Tuhan katakan tentang Daud begini. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan apa? Segenap hatinya. Daud hanya melakukan apa yang benar di mataku. Dan Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Apa yang dilanggar oleh Simson, Saul, dan Salomo, surrender, obedience, dan faithfulness, itu semuanya dilakukan oleh Daud. Daud menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam kehidupannya. Prosesnya memang tidak mudah. Kita akan belajar. Seperti emas yang tidak tiba-tiba muncul murni, ada proses pembentukannya. Ya, diangkat, dimunculkan, dihancurkan, dipisahkan, dibakar sampai kemudian teruji murni. Demikianlah proses perjalanan daripada hidup Daud. Kita lihat bagaimana prosesnya. Ada yang namanya emergence. Emergence itu artinya dimunculkan sampai terlihat. David was hidden before he was chosen. Tidak ada yang kenal Daud sebelumnya. Kemudian Tuhan panggil dia. Dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia. Kemudian apa? Didatangkannya dia. Untuk mengembalakan Yakub umatnya. Dan Israel miliknya. Tidak ada yang kenal Daud sebelumnya. Anak masih muda. Adanya di padang pengembalaan. Tidak ada di sekitar istana. Tidak ada terkenal pada saat Samuel datang untuk diperintahkan Tuhan untuk mengurapi calon raja pengganti Saul. Dia tidak diperhitungkan. Sampai kemudian di firman Tuhan katakan demikian. Kemudian panggillah anakmu itu yang terakhir. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, Daud. Ia kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan firman Tuhan katakan demikian. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud berhadapan dengan Goliat dan dia berhasil dan dia menang. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia katakan demikian, kalau Tuhan sudah meluputkan aku dari cakar singa, cakar beruang, Tuhan juga akan meluputkan aku daripada Goliat. Dan dia berhasil mengalahkan Goliat. Dia mulai dikenal oleh bangsa Israel. Semua rakyat mulai tahu, oh ada Daud, anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Dari padang rumput dia pindah ke Gibea, ke tempatnya Saul, ke istananya Saul. Jadi panglima perangnya Saul, jadi menantunya Saul, jadi pembawa senjatanya Saul. Orang di dalam lingkaran satunya kerajaan Israel waktu itu. Gibea itu artinya tempat yang tinggi. Tuhan bawa Daud dari padang pengembalaan menuju apa? Tempat yang tinggi, dimunculkan oleh Tuhan. Tapi di situ bukan tempatnya Daud. Masih ada proses, itulah dimulai yang namanya ujian dan pemurnian yang sedang dimulai, yang Tuhan sedang kerjakan bagi diri Daud. Sebelum kita lihat ke sana, kita lihat dari satu orang, seorang ibu-ibu yang biasa. Ya, namanya Helen Roseveare, seorang Inggris. Ya. Tahun 1925 dia lahir, 2016 beliau mengakhiri sekitar umur 91 tahun hidupnya. Tahun 1925 periode sampai 1945 Helen lahir di Inggris dari keluarga bangsawan. Papahnya itu salah satu pahlawan perang di Inggris. Kemudian dia sekolah kedokteran di Oxford. Di Oxford kemudian dia pada saat dia menjadi mahasiswa tahun 1945 dia menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Keluarganya memang keluarga Kristen, tapi hari itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, menyerahkan dirinya untuk mau dipakai sama Tuhan. Sama seperti Maria yang berdoa, Tuhan, aku ini hambamu, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Apa yang kau mau buat dalam hidupku Tuhan, aku ikut. Dan Helen memutuskan untuk melakukan perjalanan misi. Tahun 1945 sampai tahun 1953 dia mempersiapkan dirinya untuk pergi kemana? Dia pergi ke Kongo. Dia bilang begini, Tuhan give me this mountain. Berikan Kongo buat aku Tuhan. Persiapkan diriku. Tahun 1945 sampai tahun 1953 dia belajar karena
Karena Kongo itu adalah jajahan daripada Belgia, maka dia belajar bahasa Perancis untuk dia bisa berkomunikasi dengan rakyat di Kongo. Dan dia mulai mempersiapkan peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan untuk dia bisa bawa ke sana. Kemudian pada tahun 1953 berarti 53 sampai 1960, 11 tahun 64, 1953 sampai 1964, dia berhasil menjalankan perjalanan misinya. 11 tahun dia ada di Kongo. Pada saat dia datang ke sana, dia bilang begini, aku di luar bayanganku Kongo itu seperti apa, aku enggak tahu negara itu seperti apa. Aku pikir di sana itu peralatannya sudah ada semuanya. Ternyata enggak ada apa-apanya, aku harus mulai dari nol, harus mulai dari bawah. Dan dia bekerja dengan segenap tenaganya dia, untuk kemudian apa yang dia lakukan, dia berhasil membangun rumah sakit dengan 100 tempat tidur. Untuk dia menolong rakyat Kongo. Kemudian dia berhasil melatih para perawat untuk menjadi misionari juga. Dia berhasil mendirikan sekolah kedokteran. Dia membuat 48 klinik seperti puskesmas di tempat di mana dia ditaruh di sana. Semuanya berhasil dalam 11 tahun kehidupannya. Tapi kemudian yang terjadi adalah sama seperti Daud. Dia diangkat oleh Tuhan. 1964 sampai 1966, maka terjadilah pemberontakan di Kongo. Namanya pemberontakan Simba. Kita tahu Simba itu singa ya. Rakyat Kongo itu berusaha melepaskan dirinya dari penjajahan Belgia. Dan mereka menyerbu masuk ke desa-desa, ke kota-kota, termasuk daerah di mana Helen ini berada pada saat dia melakukan misinya. Semua jerih payahnya dia, rumah sakitnya dibakar. Semua tulisannya dia, semua catatan-catatannya dia, semuanya hilang, semuanya dibakar, semuanya dimusnahkan. Apa yang dia lakukan, sekolah-sekolah, klinik-klinik, semuanya dimusnahkan. Dia dalam keadaan hancur, dia dalam keadaan kecewa, dia komplain sama Tuhan. Dan pada saat dia berusaha untuk kabur dari Kongo, kemudian dia ditangkap. 5 bulan dia di dalam penjara, ditangkap oleh tentara Simba daripada Kongo. Apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh dia mengalami kekerasan, bukan secara fisik juga secara seksual. Selama 5 bulan dia cerita di bukunya. Dia menulis buku kurang lebih ada sekitar 19 buku, Bapak Ibu. Produktif sekali ya, Dr. Helen ini ya. Dia menulis buku itu. Salah satu buku yang pertama dia tulis adalah Give Me This Mountain. Dan pada saat dia di dalam kekecewaannya dengan Tuhan. Seperti tadi Pak Arifin bilang kan, kita pada saat diuji, itu memang Tuhan itu yang menguji kita. Ada waktunya kita tuh di-refine, dimurnikan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam prosesnya dia 5 bulan, dia tidak tahu kapan dia bisa diselamatkan. Dalam pelecehan yang dia alami, dia nangis sama Tuhan, dia bilang, inikah yang harus aku terima Tuhan pada saat aku menyerahkan segala-galanya buat engkau. 5 bulan kemudian dia diselamatkan. Dia pulang ke Inggris. Dia kabur dari sana dan dia marah sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Kemudian dia menulis buku seperti ini. He gave us a valley. Ini bukunya, ini covernya dia. Jadi 2 buku ini waktu saya belajar, waktu saya lihat, wah keren juga si Helen ini ya. Dan dia bilang begini. Pada saat di dalam penderitaan, pada saat Tuhan memberikan lembah ujian dan lembah pemurnian, Tuhan sedang membentuk diriku. Menjadi apa? Jesus plus to only Jesus. Di dalam bukunya Helen bilang begini. Pada saat dia sudah selesai berdamai dengan Tuhan. Dia tanya, apa kehendak-Mu Tuhan atas hidupku? Apa sih rencana-Mu Tuhan? Kenapa aku harus mengalami yang namanya lembah ujian, lembah pemurnian ini di dalam hidupku? Helen menulis seperti ini. Tuhan bilang sama dia begini, Helen, kamu sudah gak mau lagi Yesus saja. Kamu mau Yesus plus dalam hidupmu. Plus dihormati, plus terkenal, plus sukses, plus kebanggaan. Kamu mau kalau kamu selesaikan misimu dengan segala kemeriahan. Catatan pencapaianmu lengkap dengan foto-foto dan rekaman untuk dipamerkan kepada orang-orang. Kamu pajang di rumahmu supaya orang tahu apa yang sudah kamu capai. Achievementnya dia mau kasih lihat ke orang-orang. Itu namanya Jesus plus. Kamu kepingin merasa dibutuhkan dan dihargai. Kalau nggak ada aku nggak jalan loh gitu ya. Kamu kepingin dapat surat-surat ketika pulang yang bilang betapa besar hutang budi rakyat Kongo sama kamu. Betapa mereka merindukan dirimu. Semua itu dan lebih lagi
Jesus plus motivasinya dia melayani misi itu nggak murni. Tapi nggak bisa kata Tuhan. Pilihannya cuman only Jesus or no Jesus at all. Pilihan kita di dalam hidup ini cuman ada only Jesus atau no Jesus at all. Nggak bisa kita punya iman yang lain. Kalau iman kita dimurnikan oleh Tuhan, maka yang muncul dalam kehidupan kita cuman Yesus saja. Dan di situ Helen bilang begini, He gave me this valley. Dia bilang begini, remember, the Lord has only one purpose ultimately for each one of us. Satu tujuan yang pasti dan utama buat kita sebagai orang percaya, to make us more like Jesus. Menjadi sempurna seperti Yesus. Jesus only Jesus dalam kehidupan kita. Let Him take you and mold you as He will. Biarkan Tuhan pakai hidupmu dan dibentuk untuk kehendak dan rencananya Dia. Serahkan hidupmu. Sekalipun harus lewati yang namanya lembah kekelaman, bayang-bayang maut, percayalah Tuhan beserta denganmu, rencananya jauh lebih indah buat kamu. Tahun 1966 dia kembali lagi ke Kongo. Dia selesaikan misinya sampai tahun 1973. Dia selesaikan semuanya dan itulah momen adalah segala-galanya buat Yesus saja. Dia menulis satu buku seri, judul bukunya itu, mana ya? Wait. Judul bukunya adalah Seri Living namanya. Yang isinya cuma sacrifice, faith, and holiness. Pengorbanan, iman yang dimurnikan, dan bicara tentang kekudusan. Dia cuma nulis buku seperti itu. Pada akhirnya dia tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, semuanya itu adalah Yesus saja dalam hidup ini. Gak ada yang lainnya. Demikian pula yang dialami oleh David. David was tested before he was trusted. Statusnya dihancurkan. Dari posisi yang tinggi Tuhan angkat dia, kemudian pemurnian dan ujian itu dia harus alami. Penghancuran status dari pahlawan menjadi musuh negara. Buronan, dicari-cari sama Saul, diuber-uber, berusaha dibunuh. Dan dia penghancuran kebanggaannya dia, melarikan diri ke kota Gad, ke kota Filistin. Yang notabene itu adalah musuhnya dia sendiri. Dia harus merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk dia pura-pura gila supaya dia selamat. Apalagi penghancuran harga diri. Dia minta perlindungan di wilayah musuhnya, di wilayah Filistin. Diberikan satu kota yang namanya Ziklag. Dia tinggal di situ. Kemudian pada saat Ziklag itu diserbu, istri, harta benda, anak-anaknya, ternaknya, kekayaannya, semuanya diambil. Hilang semuanya pada saat dia dalam keadaan nol, dia tidak punya apa-apa. Firman Tuhan katakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Daud itu juga bukan perkara yang mudah. Ada ujian yang harus dia lalui untuk dia benar-benar hanya bisa percaya saja kepada Tuhan. Surrender. Daud belajar begini, biar hatiku ini Tuhan selaras dengan hatimu. Apa yang engkau mau, kehendakmu aja yang aku lakukan di dalam hidupku. Daud itu bisa membunuh, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali. Tapi dia tidak ngambil jalan pintas. Dia pilih apa? Dia pilih untuk ikut setiap rencana Tuhan. Tidak ada satupun yang dia langgar. Dia punya kesempatan untuk bunuh, dia punya kesempatan untuk dia naik jadi raja, tapi itu tidak dilakukannya. Itu proses yang dia alami. Kemudian dia alami yang namanya refining. David was refined before he was glorified. Setelah Saul mati, Daud menjadi raja. Apakah setelah dia menjadi raja, kemudian proses pemurnian itu selesai? Enggak juga, masih tetap dimurnikan. Dia ada problem dengan keluarganya, dalam anak-anaknya, dalam mendidik anak-anaknya. Bersama dengan Adonia, Absalom, kemudian dia berusaha untuk mendidik Salomo. Dia punya masalah dengan kesombongannya pada saat dia melakukan sensus. Dia ingin tahu sama seperti Helen, achievementnya dia itu seperti apa. Berapa kekuatanku ya, berapa yang kupunya ya, dan sebagainya. Dan Tuhan bilang, aku tidak suka seperti itu, kamu sombong. Aku murnikan engkau. Pemurnian itu keluar dari dalam, muncul keluar. Seperti emas yang dibakar, maka kotoran-kotoran itu mulai keluar. Itu yang dimurnikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nafsunya
Batsheba dan pembunuhan Uria. Kotoran nafsu yang penyalahgunaan kekuasaan itu naik ke permukaannya dan Tuhan singkirkan semuanya itu. Dan Daud mau taat untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan pada akhirnya proven pure tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Pujian diberikan Tuhan kepada Daud. Apa yang membuat Daud mau taat melakukan segala perintah Tuhan seumur hidupnya? Apa yang membuat Daud itu berani menyerahkan dirinya total kepada Tuhan untuk dia dibentuk di dalam kehidupannya? Trust. Dari mana datangnya trust? Dari pengenalan secara pribadi, intimacy. Dari pengenalan kepada Tuhan lahir yang namanya trust. Dari trust lahirlah yang namanya apa? Ketaatan untuk melakukan apa kehendak Tuhan. Kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu. Ini ada di tahun 1859 di Niagara Falls, di air terjun Niagara. Panjangnya pada saat namanya yang melakukan atraksi ini Charles Blondin. Panjangnya itu kurang lebih 340 meter. Dia harus berjalan dengan ada seutas tali yang lebarnya kurang lebih 8 sampai 9 cm. Cara jalannya dia itu dia pakai jempolnya itu dia ikat, dia melangkah pelan-pelan dengan kekuatannya seperti itu, dengan tanpa pengaman, cuma bawa tongkat satu, dia berjalan kurang lebih 340 meter dari ujung dari Amerika, kemudian salah satu ujungnya lagi satu adalah negara Kanada. Ke bawah jatuhnya air itu kurang lebih 60 meter, cukup tinggi. Dan kalaupun jatuh ya pasti nggak selamat seperti itu. Dan dia tanpa pengaman dia mulai jalan pelan-pelan 1 kali sampai di ujung sana, kemudian dia kembali lagi. Dia tidak cuma seperti itu aja, dia tutup matanya, diikat matanya, dia jalan lagi, balik lagi, selesai. Gak cuma ditutup matanya, dia jalan lagi, dia bawa alat masak, di tengah-tengah dia berhenti, dia masak. Terus dia makan gitu kan. Terus dia jalan lagi, dia balik lagi seperti itu. Dia lakukan atraksi itu. Dan kemudian dia mengambil wheelbarrow, kereta untuk mengangkat bahan material itu ya. Dia isi material semuanya di sana. Kemudian dia jalan sambil dia mendorong keretanya pelan-pelan dalam goyang-goyang. Sampai di ujung lolos juga. Balik lagi lolos juga gitu kan ya. Sampai kemudian setelah dia selesai melakukan semuanya itu. Dia bilang begini sama mereka. Apakah kalian percaya saya bisa menyeberang lagi dengan kereta ini dengan membawa seseorang di dalamnya? Percaya nggak? Percaya. 5.000 orang di sana, 5.000 orang di sini. Percaya? Percaya. Pertanyaannya, siapa yang mau? Ada yang mau? Ada yang berani? Itu beda antara belief dengan trust. Daud itu punya trust sama Tuhan. Makanya dia berani. Tuhan, apapun yang kau perintahkan untuk aku lakukan. Karena dia tahu Tuhannya tidak akan mencelakakan dia. Ditanya sekali lagi sama Blondin. Ada yang mau? Percaya kan? Kalau aku bawa orang di dalam kereta ini, selamat sampai ke ujung, kemudian balik lagi selamat gitu ya. Percaya? Percaya. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Oke, nggak ada yang mau. Sekarang dia tanya begini. Kalau tak gendong mau? Percaya enggak kalau aku gendong orang, aku jalan ke sana, kemudian balik lagi dengan selamat? Percaya? Percaya. Ada yang mau tak gendong? Enggak ada yang mau gitu ya. Itu bedanya antara belief and trust. Sampai kemudian salah satu seorang pemuda muncul. Dia bilang aku mau. Namanya Harry. Oke, sebelum dia melakukan atraksinya itu ya, dia ngomong-ngomong sama Harry. Dia kasih tahu beberapa hal, kemudian digendong Harry. Dan kemudian seluruh penonton mulai melihat. Dia jalan satu langkah, pelan-pelan, goyang kiri, kanan, seperti itu hampir jatuh, tapi sampai di tempat tujuan. Kemudian dia balik lagi. Dan semua tepuk tangan buat Blondin dan Harry gitu ya. Mereka tepuk tangan semuanya, berhasil seperti itu. Dan setelah selesai acara itu, kemudian Harry dipanggil, ditanya untuk diwawancara. Apa yang tadi Blondin ngomong sama kamu? Pesan apa yang dia sampaikan kepada kamu sampai kamu kok berani digendong untuk lewatin air terjun ini? Harry ngomong begini, pesannya cuma ini aja, jangan melihat ke bawah. Jangan coba menyeimbangkan diri sendiri.
Bergeraklah bersama dengan aku, jadilah bagian dari diriku. Sekali lagi ya, jangan lihat ke bawah, jangan lihat besarnya masalahmu. Lihat besarnya Tuhan kita, amin. Fokus pada tujuan. Jangan coba menyeimbangkan diri sendiri, jangan pakai kekuatanmu, akal budimu. Bergeraklah bersama dengan aku. Jadilah bagian dari diriku. Dan dia cerita, aku cuma bisa peluk itu blondin erat-erat, dia bilang begitu. Aku tutup mataku, aku enggak peduli apakah angin ke kiri, ke kanan, menggoyangkan kita, aku cuma nempel aja sama dia. Sampai aku tiba dengan selamat. Kuncinya cuma itu, dia bilang seperti itu. Oh itu ya. Terus apa yang buat kamu berani? Saya manajernya, dia bilang begitu. Saya manajernya blondin. Saya kenal blondin itu seperti apa. Saya yang tahu bagaimana dia latihan. Saya tahu bagaimana dia berapa kali dia melatih dirinya untuk melewati tali seperti ini di berbagai tempat. Dia bilang seperti itu. Aku sudah lihat dia melakukannya berkali-kali. Makanya aku percaya sama dia. Jadi kepercayaan kita sama Tuhan, trustnya kita sama Tuhan itu lahir dari mana? Dari hubungan kita secara pribadi sama Tuhan. Kalau kita gak punya hubungan pribadi yang intim kenal Tuhan kita siapa. Seperti tadi Ayub dikatakan, pada akhirnya Ayub bilang begini. Aku kenal engkau Tuhan bukan dari orang lain tapi dari diriku sendiri. Aku mengalami pengalaman pribadi dengan engkau. Sekalipun aku diuji aku akan timbul seperti emas. Karena apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting. Itu yang melahirkan yang namanya trust kepada Tuhan. Dan trust itu akan melahirkan satu tindakan yang namanya apa? Obedience, ketaatan. Tuhan kemanapun engkau pergi aku ikut. Sekalipun lewat lembah, sekalipun ada gunung yang harus aku daki. Sekalipun gunung ini tidak berpindah Tuhan. Aku percaya selama engkau ada di dalam aku, engkau beserta dengan aku, apapun masalah di dalam kehidupanku, aku percaya engkau menyertai. Dan aku percaya aku akan melewati semuanya itu gilang gemilang dan berhasil. Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan. Yang dikatakan hatinya itu berkenan di hatinya Tuhan. Hatinya selaras dengan hatinya Tuhan. Makanya Daud percaya. Sekalipun dia harus lewati lembah ujian, lembah pemurnian, bukan lembah pujian gitu ya. Dia tidak khawatir seperti itu. Kepercayaannya Daud itu lahir dari pengalaman pribadi. Mazmur 23 coba kita baca. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku mesti lewat lembah kelam gitu kan. Bayang-bayang maut ada mengintai aku, tapi aku tidak khawatir karena engkau beserta dengan aku. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku. Baca Mazmur-Mazmurnya Daud, bagaimana pengenalannya dia akan Tuhan. Itu yang membuat kepercayaannya dia kepada Tuhan untuk dia mau melangkah pada setiap rencana Tuhan yang dikerjakan di dalam dirinya. So intimacy itu penting dalam kehidupan kita. Terakhir, proven pure. Refleksi sang pencipta pemurni. Emas dianggap murni saat pemurni bisa melihat wajahnya terpantul di permukaan logam cair tersebut. Demikian pula kemurnian iman kita yang jauh tinggi nilainya daripada emas yang murni itu ditunjukkan dengan apa? Keserupaan dengan Kristus. Proses pemurnian ujian yang kita alami tujuannya cuma satu seperti yang Helen katakan. Ultimate purpose menjadi serupa dengan Kristus. Nah, firman Tuhan katakan dan kita semua mencerminkan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Siapa di sini mau only Jesus dalam kehidupannya? Siapa yang mau? Percaya? Percaya? Trust sama Tuhan? Yakin? Disuruh lewat lembah kekelaman? Mau? Percaya? Mau? Oke. Perpuluhan udah kembalikan? Enggak ada yang jawab. Kalau disuruh persembahan, mau menabur? Mau. Oh, luar biasa yang di sini. Ini sebelah sana mau? Mau juga Pak Jimmy, mau semua Pak Jimmy. Jemaatnya luar biasa. Kita ada perjalanan misi. Kemarin tunanetra, kita layani mereka. Ada yang nabur, Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian kita akan buat lagi nanti pengobatan mata ya, pengobatan mata. Kita akan ada pasar murah lagi. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat kita bilang, aku mau Tuhan, benar gak mau? Atau percaya gak Tuhan cukupkan? Dananya gede gitu ya.
Kalau kita meeting kecil, dananya gimana nih Pak II? Udahlah, percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang sediakan semuanya. Kalau Tuhan kasih visi, maka provisi itu Tuhan berikan. Pemain musik kembali dong sama WL. Jangan khawatir seperti itu ya. Jangan takut, apapun itu juga. Tapi kalau Tuhan perintahkan, mau enggak kita kasih? Atau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Yang lain aja Tuhan gitu ya. Enggak ya, kita semua mau kan? Karena kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kehendak Tuhan itu indah buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Apakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada bisa angkat tangannya, akan dilayani oleh para asyir. Ada? Atau semuanya sudah? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Tuhan Yesus dengan setia melakukan segala kehendak Tuhan. Di atas kayu salib dia berkata, it is finished, selesai, tuntas. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam dia. Kita mengucap syukur punya Allah yang setia buat kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, percaya pada rencananya. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Mengucap syukur atasnya. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat tinggi cawan berisi anggur. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita yang gak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Siapkan dirimu untuk dimurnikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Tiada yang lain Tuhan, only Jesus in our life. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus.
Murnikan kami Tuhan, bentuk kami Tuhan seturut rencanamu. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Janjimu iya dan amin Tuhan. Kami percaya dan taat kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Haleluya. 2 kali pelayanan, suara saya mau habis. Iya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat ini Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati dan juga Tuhan melindungimu. Tuhan akan membawa engkau tetap naik dan untuk menjadi kepala. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya seumur hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tak akan pernah ia berpaling daripada engkau. Ia memperhatikan dirimu. Diberkatilah engkau, keluargamu, anak cucumu. Mereka akan perkasa di muka bumi ini. Diberkatilah pekerjaanmu. Dibuatnya berhasil dalam segala yang engkau kerjakan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin.